Pemirsa apa kabar? Berjumpa lagi di podcast Barata bersama saya Aksen Prawira. Belakangan ini sebuah film animasi asal Tiongkok yang telah memukau penonton di seluruh dunia dengan kualitas visualnya yang luar biasa dan cerita yang menggugah, tentu saja membawa angin segar dalam industri perfilman Tiongkok, khususnya di film animasi. Dan kali ini kita akan coba mengupas berbagai aspek dari film tersebut. Bersama saya sudah hadir reviewer film Eko Wibowo yang akan menemani dalam perbincangan kali ini. Apa kabar Mas Eko? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Aksan. Iya, tentu Mas Eko sudah nonton filmnya dan kita kali ini tidak membahas cerita filmnya Mas Eko, tapi aspek di balik film Neca 2 yang tentu kita sudah sama-sama tahu begitu booming di dunia. Dan tentu kalau kita bicara soal film animasi Neca ini bisa dibilang suatu film yang cukup sukses ya. Kalau dibandingkan dengan film-film animasi Tiongkok sebelum-sebelumnya. Dan banyak penonton yang membuat film ini begitu istimewa karena mungkin mereka penasaran bagaimana film ini ceritanya, aksinya, dan tentu visualnya. Nah, apa yang menurut pandangan Mas Eko, mengapa film ini bisa begitu sukses gitu? Iya. Kalau dari tentu secara box office, secara nominal komersil, Neca 2 memang luar biasa. Sudah sampai pada angka kalau tidak salah $2 miliar lebih gitu. Dan itu sudah cukup membuat mereka masuk dalam jajaran 5 besar film teralis di dunia secara keseluruhan gitu. Dan ini ya menjadi salah satu film Tiongkok yang paling laris di dunia seperti itu. Dan itu juga sudah melewati, bahkan yang sering di highlight itu sudah melewati Star Wars The Force Awakens. Jadi sudah melewati keuntungan komersialnya sudah melebihi film Star Wars yang dulu memang menjadi box office yang hit gitu. Iya. Dan kalau dilihat memang film Neca ini bukan satu film animasi yang dibuat dengan biaya besar ya Mas. Tentu ini juga fakta lain dari film animasi Neca ini, karena biasanya film-film animasi itu dibuat dengan biaya yang cukup besar. Tapi film animasi Neca ini dibuat dengan biaya yang tidak begitu besar tapi menghasilkan income yang cukup besar ya. Dan ini sebagai satu tonggak sejarah juga bagi perfilman animasi di Tiongkok ya, yang bisa menembus box office dunia begitu Mas Eko ya. Nah, kalau dilihat apa yang membuat film ini begitu bisa booming ya Mas Eko ya. Kalau dilihat memang kalau dari segi penonton di Tiongkok memang besar begitu ya. Tapi mengapa di negara-negara di dunia ini begitu juga menyukai film Neca ini Mas Eko? Iya. Kalau dari segi cerita memang film Neca ini walaupun mengambil kisah atau berdasarkan dari mitologi Tiongkok gitu, tetapi secara nilai-nilai yang ada di dalam film ini secara garis besar memang universal saja gitu. Tentang perspektif baik dan buruk, yang baik dan jahat seperti itu. Jadi secara nilai, secara cerita yang disuguhkan itu ya bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Dan bukan hanya relate dengan orang Tiongkok atau orang Tionghoa saja gitu. Tapi itu bisa dipahami juga dan bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan yang lain seperti itu. Dan dari segi usia juga film ini aman sekali untuk disaksikan anak-anak seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini juga kan sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya Tiongkok ya, dari film Neca ini, karena memang diambil dari mitologi Tiongkok dan ceritanya juga berdasarkan budaya di Tiongkok ya. Karena memang ini bisa dibilang sebuah perubahan besar terjadi di mana film-film yang diambil dari kisah-kisah budaya ternyata banyak disukai di dunia ini ya Pak Mas Eko ya. Dan tentu kita tahu apa yang membuat penonton begitu tertarik, karena memang mereka penasaran dengan budaya Tiongkok begitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi penyutradaraan begitu ya, atau dari sisi visualnya begitu, memang film Neca ini banyak yang memuji bahwa
benar film ini begitu baik dari sisi kualitas visualnya begitu ya. Tapi kalau dari sisi cerita sebenarnya menurut Mas Eko sama nggak dengan cerita-cerita lain dari film-film animasi yang sudah ada sekarang ini, Mas Eko? Ya kalau keunikannya, kalau kita bicara keunikan ceritanya, tentunya karena ini mengambil dari mitologi Tiongkok yang memang sudah sudah dikenal di Tiongkok itu sendiri. Jadi wajar kalau di Tiongkok itu sendiri juga banyak disukai gitu, karena memang itu budaya mereka, mitologi mereka, dan itu gampang untuk mereka relate, dan bumbu-bumbu atau balutan-balutan visual yang disuguhkan oleh sutradara dan para pembuat filmnya, yaitu semakin membuat film itu menjadi lebih menarik gitu. Dan pada akhirnya orang tidak hanya karena yang pada akhirnya yang menggaung lebih keras itu memang kualitas visualnya. Iya. Karena kalau dari segi cerita ya bagus, tapi memang orang itu hampir mungkin lebih dari 80% memang menilai keunggulan Necha 2 ini memang kualitas visualnya. Ada bahkan waktu Barata juga sempat mewawancarai salah satu komunitas film di Indonesia, mengakui bahwasanya jika dibandingkan film pertamanya pun dari sisi visual itu jauh sekali gitu. Dan itu memang ya menjadi daya tarik gitu. Walaupun mitologinya memang ada daya tarik tersendiri, tapi memang secara keseluruhan yang membuat orang di luar Tiongkok juga mau menyaksikan film ini memang kualitas visualnya. Dan kualitas visual itu bukan soal ini lebih baik dari Hollywood ya, tapi bagaimana Necha 2 itu memang dibuat secara serius, sangat terasa sekali dibuat secara serius, karena beberapa bagian seperti misalnya di situ kan ada scene bawah laut yang melibatkan air yang dalam jumlah yang besar gitu, ombak segala macam, itu terasa real sekali seperti itu. Dan menyaksikan itu di layar besar, layar lebar, itu menjadi pengalaman yang sinematik yang luar biasa ya. Jadi ceritanya sudah secara umum bisa mudah dipahami, dan itu dibalut lagi dengan visual yang memanjakan mata gitu. Jadi ya wajar kalau film ini mendapat banyak sambutan yang baik gitu, karena jadi alternatif juga ketika masih banyak film Hollywood animasi yang banyak beredar. Dan ya Necha 2 ini seperti angin segar lah, bahwasanya ada di negara timur gitu yang punya film yang kualitasnya tuh nggak kalah gitu. Walaupun kalau penilaian tentu kita masih bisa berdebat ya soal ceritanya bagus atau tidak, itu kan ya debatable lah, tapi secara kualitas memang hampir semua itu mengakui gitu. Bahkan beberapa sutradara dari Disney itu juga kan ada yang sudah mengakui bahwasanya Necha 2 secara kualitas visual memang bagus itu. Nah, kalau dari sisi durasi film, Mas Eko, ini kan filmnya cukup panjang ya durasinya. Nah, Mas Eko kan tentu melihat sendiri film ini, membosankan nggak kira-kira kalau dari sisi durasi film yang begitu panjang ini? Iya, ini kalau menilai ini sebenarnya memang debatable ya. Maksudnya kalau saya pribadi merasa memang salah satu mungkin sedikit kekurangan dari Necha 2 memang agak sedikit kepanjangan kalau menurut saya. Ya. Menurut saya ada beberapa bagian memang sebenarnya bisa dipadatkan gitu. Tapi ya tentu sutradara dan timnya pasti punya pertimbangan tersendiri kenapa memang harus sepanjang itu, kenapa harus banyak ditampilkan ini dan itu, mungkin untuk memperjelas ceritanya gitu. Tapi menurut saya memang sedikit agak kepanjangan. Untuk ukuran film animasi 2,5 jam cukup panjang ya. Panjang sih. Ya, Mas Eko, ini ada sesuatu yang menarik di Tiongkok, di mana ternyata film Necha 2 ini juga membuat masyarakat Tiongkok penasaran ya, dan ingin menyaksikan tempat di mana film Necha 2 ini dibuat, di satu daerah di Tiongkok yang memang tempatnya instagramable banget begitu ya. Dan kalau boleh dibilang ini juga membuat ekonomi pariwisata di Tiongkok, khususnya di daerah Tianjin ya kalau nggak salah, ini membuat daerah tersebut juga menjadi booming pariwisatanya. Apakah ini juga salah satu imbas dari boomingnya film Necha 2 ini, Mas Eko? Iya. Jadi kalau dalam dunia film itu kan Necha itu kan secara komoditas itu kan sudah menjadi IP ya, sudah menjadi intellectual property yang
dikatakan sukses sebuah IP itu ya ketika dia bisa menghasilkan tidak hanya di box office-nya saja gitu, tapi juga merambat ke bidang-bidang lain, misalnya penjualan merchandise-nya, mulai dari kaos, mainannya segala macam. Dan uniknya di Neca 2 ini adalah kesuksesannya itu juga merambat ke pariwisata. Jadi spot-spot atau daerah-daerah yang menjadi lokasi Neca 2, adegan-adegannya, tempat-tempat yang menjadi beberapa adegan di Neca 2 itu menjadi daya tarik masyarakat Tiongkok maupun internasional untuk berkunjung gitu. Ya salah satunya yang tadi gua bilang di Tianjin itu. Jadi kan ada yang pedagang pasta teratai atau Jenderal Gurita dan beberapa tempat ikonik lainnya itu menjadi daya tarik gitu, dan itu memang terdorong karena film Neca 2 itu. Jadi ketika orang sudah nonton Neca 2, mereka melihat ternyata ada tempat yang menarik ya seperti itu, dan itu mendorong orang untuk datang ke sana gitu. Dan itu menjadi, ya itulah IP yang sukses itu, yaitu dia beresonansi tidak hanya kesuksesan di box office saja, tapi bisa masuk ke wilayah-wilayah lain yang menguntungkan juga seperti itu. Iya. Nah, masih berkaitan dengan Neca 2 ini, Mas Eko ya. Kita tahu juga selain Tiongkok, Indonesia juga punya film animasi yang juga kalau dibilang booming ya cukup booming begitu ya. Kita tahu Jumbo ya yang belum lama ini juga dirilis. Nah, kalau kita perbandingkan mungkin nggak apple to apple ya, karena penduduk Tiongkok kita tahu banyak sekali, dan kalau di Tiongkok saja penjualan Neca juga sudah cukup bisa mengcover banyak sekali begitu ya. Tapi kalau dilihat film Indonesia Jumbo ini bisa dibilang menarik, Mas Eko, karena film yang baru dirilis ini juga ternyata mendapat respon yang cukup baik ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, dan kabarnya ini juga akan dirilis di banyak negara, Mas Eko. Nah, menurut pandangan Mas Eko, apakah animator-animator kita ini juga cukup mumpuni ya untuk membuat film-film animasi seperti ini? Iya, kalau kita bicara soal Jumbo, memang ini menjadi sensasi tersendiri ya, karena dia muncul di saat emang film animasi Indonesia itu lagi jarang muncul gitu. Mungkin terakhir itu Nusa atau film Nusa itu waktu pandemi itu kan liris itu juga sukses juga. Tapi memang kalau bicara soal Jumbo itu menariknya adalah memang itu pertama dikerjakan oleh animator-animator lokal yang memang berkualitas gitu, dan persiapan film ini sampai akhirnya bisa tayang sekarang itu mungkin sekitar 5 tahun ya. Cukup lama gitu. Jadi sama seperti Neca 2 juga. Persiapannya kan cukup lama melibatkan animator yang banyak, dan akhirnya kualitasnya juga ternyata bagus seperti itu. Dan itu kan pujian juga itu kan terwujudkan dengan sudah disaksikan 2 juta lebih ya. Sekarang sudah 4 juta. 4 juta sekarang. Sudah 4 juta penonton. Nah, tentu ini juga satu hal yang cukup menarik ya bagi Indonesia, dan tentu banyak produser juga kalau melihat kesuksesan ini ingin memproduksi lagi film-film animasi seperti ini ya, Mas Eko ya. Nah, kalau dibandingkan dengan film Neca, tentu mungkin kualitasnya nggak bisa apple to apple ya, Pak. Tapi kalau dilihat memang dari segi penonton Indonesia yang menggemari film-film animasi, bisa dibilang film Jumbo ini cukup sukses ya, Mas Eko ya. Lalu apa ke depannya mungkin harapan Mas Eko dengan animator-animator Indonesia agar bisa membuat film-film yang sukses? Apakah mungkin dari sisi ceritanya, atau mungkin dari sisi visualnya, atau mungkin dari segi marketingnya, Mas Eko, agar sebuah film animasi itu bisa sukses seperti Neca ini? Iya. Kalau saya secara umum mau film itu genre apapun gitu ya. Bagi saya balik lagi bukan soal apakah kita mampu produksinya maksudnya dengan kualitas yang bagus secara visual atau tidak, tapi pada intinya film itu balik lagi awal yang harus fondasinya kuat itu ya dari storytellingnya. Dan menurut saya sejauh yang saya tahu, yang saya pahami, Jumbo itu punya storytelling atau narasi yang relate dengan masyarakat Indonesia, seperti itu. Jadi ketika kita bicara apakah kedepannya film animasi akan tetap
bisa menjadi seperti Jumbo gitu. Nah, itu tergantung bagaimana para pembuat film itu membuat filmnya sendiri, karena kalau bicara film animasi kan ini bukan yang pertama untuk Indonesia gitu. Banyak juga film animasi Indonesia yang kurang sukses seperti itu secara komersil gitu. Nah, kalau menurut saya apapun itu filmnya, ya balik lagi ke storytellingnya. Ketika dia punya cerita dan berceritanya juga bisa relate dengan masyarakat, itu ya dijamin bakal mendapat sambutan yang baik gitu. Nah, Jumbo itu punya itu menurut saya. Dia punya visual yang oke, dan punya storytelling yang bagus juga, cerita yang bagus juga gitu. Jadi 3 hal itu yang menurut saya harus film apapun gitu harus punya itu gitu. Story dan storytellingnya juga harus bagus seperti itu. Dan di samping itu juga SDM kita, animator kita yang cukup handal juga harus lebih banyak lagi ya, dan bisa membuat satu film itu hidup begitu ya, Mas Eko ya. Ya, pendengar, film memang telah lama menjadi salah satu sarana penting untuk mengekspresikan budaya dan identitas suatu bangsa. Melalui cerita, karakter, dan latar yang ditampilkan, film mampu merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan pandangan hidup yang ada dalam masyarakat. Dan sebagai media visual, film memungkinkan penonton untuk merasakan dan memahami pengalaman budaya yang mungkin belum pernah mereka alami secara langsung. Dan sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga ini bisa membuat kita juga mempunyai visi yang berbeda dari film-film animasi. Terima kasih Mas Eko atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi di film lain untuk mengulasnya. Terima kasih juga Pak Hasan.